Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di video ini. Nama saya Aris Widyo Nugroho. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara men-setup gradebook. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki materi kuliah yang ada di dalam My Class. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana cara men-setting gradebook atau nilai-nilai yang sudah dikumpulkan di dalam My Class. Sebelum ke sana, saya akan sampaikan hal yang penting. Untuk men-setting gradebook setup atau untuk men-setting gradebook, maka yang perlu kita perhatikan adalah di dalam laman mata kuliah yang ada di My Class, diri Bapak Ibu Saudara semua, kita lihat di tabel tentang pembobotan dan komponen penilaian. Ini nanti menjadi dasar dari setting untuk gradebook kita. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam bagaimana cara men-setting gradebook. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah membuat berbagai macam soal-soal atau ujian-ujian ataupun kuis yang sudah disiapkan sebelumnya. Misalkan di sini saya buat misalkan ada beberapa tugas ataupun kuis ataupun ujian yang sudah kita buat. Misalkan di sini ada beberapa, ada UCP, ada ujian. Nah, kemudian dari hasil setting ini, maka akan kita langsung kita lihat di bagian gradebook-nya seperti apa. Kita klik di sini, Administration, kemudian klik di Gradebook Setup. Maka akan kita lihat apa yang sudah aktivitas yang sudah kita buat di dalam My Class itu, aktivitas terutama untuk yang ujian dan sebagainya, maka kita akan melihat bahwa sudah ada beberapa kegiatan yang ada di sini. Namun demikian, di dalam gradebook ini, semua masih belum ada bobotnya. Oleh karena itu, kita pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan, kita akan mempelajari bagaimana men-setting atau memberi pembobotan pada kegiatan-kegiatan yang sudah kita setting. Setting gradebook ini yang saya sampaikan itu sebetulnya adalah yang paling sederhana. Untuk yang lebih advance, Bapak Ibu saya yakin bisa mempelajari lebih lanjut. Tetapi untuk kali ini saya akan menyampaikan setting yang paling singkat. Nah, setelah Bapak Ibu melihat aktivitas yang sudah dibuat di dalam laman mata kuliah Bapak Ibu semua, maka Anda lihat, Bapak Ibu lihat seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka Bapak Ibu akan klik di sini, di edit. Kemudian kita lihat edit setting. Nah, Bapak Ibu, di dalam edit setting tadi, kita beri pembobotan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di dalam pembobotan di depan. Nah, maka kita pilih untuk pembobotan, kita pilih di sini adalah yang weight mean of grade. Kemudian kita save. Nah, maka Bapak Ibu lihat di sini mulai ada pembobotan. Nah, pembobotan inilah yang akan kita sesuaikan dan pembobotan yang sudah kita rencanakan. Kita lihat kembali di grade di mata kuliah di halaman depan mata kuliahnya. Kita lihat di sini bahwa ada tugas ujian itu bobotnya 8, 12, 8, 12,
Kemudian ada soft skill 20, sehingga totalnya menjadi 100. Nah, bagaimana settingnya? Kita lihat di sini. Di dalam gradebook setup, nah berarti di sini kuis itu termasuk tugas, kita beri bobot 8. Kemudian ujian kita beri bobot 12. Dan seterusnya, ini 12, tugas itu 8. Ini 12, tugas 8. Nah, bobot ini tergantung dari rencana Bapak Ibu semua. Ini hanya contoh saja. Kemudian ada soft skill, kita beri bobot 20. Jangan lupa setelah itu adalah di save. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini adalah setting untuk nilai-nilai pembobotan untuk nilai-nilai dari aktivitas yang sudah kita buat. Kemudian setelah itu kita akan hitung semua itu dengan mengeklik di sini. Nah, dari semua aktivitas tadi, Bapak Ibu bisa lihat ini nanti akan dimasukkan ke dalam rumus ini, dihitung semua. Nah, kemudian kita lihat di sini, misalkan tadi yang tugas itu kita kasih T1, UCP ujian pertama kita kasih simbol U2. Misalkan untuk ujian pembelajaran 2, maka kita tulis U2. Kemudian tugas 2. Ini U3, ini T3, kemudian ini U4, T4, dan ini soft skill. Nah, ini kemudian kita lihat ini sudah mempunyai simbol-simbol ini. Nah, inilah yang kemudian kita masukkan ke dalam rumus di sini. Nah, ini rumusnya ini dimulai dengan sama dengan, tanda sama dengan. Misalkan sama dengan, tinggal kita jumlahkan semua karena sudah dibobot, maka kita tinggal jumlahkan semua. Nah, misalkan supaya tidak salah, misalkan ini kita copy, kemudian dijumlah, kita copy lagi, dan dijumlah, kemudian kita copy, dan seterusnya sampai dengan semua komponen itu sudah kita masukkan. Ini misalkan ini kan tadi T3, ini T2, U3, T3, kemudian U4 tambah T4, semua ditulis, jangan sampai ada yang salah karena nanti dia tidak bisa membaca simbolnya kalau berbeda. Kalau sudah di save. Nah, berarti kalau sudah bisa di save artinya rumusnya benar. Tapi kalau tidak bisa di save, nanti error itu muncul, maka berarti rumus yang kita tulis itu ada yang salah. Nah, ini adalah dari setting yang kita lihat dari sisi dosennya, dari sisi pengajarnya. Nanti pada waktu kita ingin melihat kalau dari sisi mahasiswa, dia melihatnya seperti apa, maka kita masuk di user report. Nah, inilah yang akan tampil oleh mahasiswa. Kalau ada nilainya, maka dia akan masuk di sini semua. Dan itu sudah masuk, sudah nanti ada pembobotan di sini. Kemudian di sini juga akan muncul nilai hurufnya. Jadi di sini sudah muncul nilai hurufnya. Nah, demikian Bapak Ibu semua, bagaimana
kita men-setting gradebook. Demikian dari saya. Kalau ada hal yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan di dalam forum online yang diselenggarakan oleh LPP. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.